Bab 1424, Akulah penguasa bersama alam semesta. Terkejut. Pada saat ini, Kyo dan Chenol Li amat terkejut, bagaikan seorang perjaka yang pertama kali melihat wanita telanjang. Jantung mereka serasa mau copot karena terkejut. 10 tahun di pagoda. Sehari di luar ruangan. Ternyata ada benda ajaib seperti itu di dunia, dan orang itu memberikannya begitu saja. Keluarga apa ini? Bisa dibuat seperti ini? Gujina Sui menatap kedua orang yang terkejut itu, matanya setenang air, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Setelah terkejut cukup lama, mata Kyo berkilat rumit. La menatap Gujina Sui dan berkata, "Tuan Sui, apa yang terjadi? Tolong beritahu kami apa yang terjadi." Tentu saja, mereka tidak percaya apa yang dikatakan Gujina Sui. Pagoda kecil yang sangat tinggi itu, apakah dia akan memberikannya begitu saja? Mereka bukan anak berusia 3 tahun. Gujina Sui tidak terkejut. Jika dia bisa menipu pihak lain seperti ini, itu akan meremehkan kedua peradaban. Gujina Sui memandang mereka berdua dan bertanya, "Bagaimana pendapat kalian?" Kyo menatapnya. "Apa lagi yang bisa dipikirkan? Kita sudah meremehkan orang ini sejak awal." Chenol Li juga berkata dengan suara yang dalam, "Aku tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar memiliki benda ilahi seperti itu. Apakah dia ada hubungannya dengan peradaban leluhur?" Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi Kyo tiba-tiba berubah. Dia tidak pernah memikirkannya seperti ini. Benar juga. Benda ilahi seperti itu pasti ada hubungannya dengan peradaban leluhur. Keduanya menatap Gujina Sui dengan kebingungan dan pertanyaan di mata mereka. Gujina Sui berkata, "Dia tidak mengatakannya." Keduanya mengerutkan kening. Gujina Sui menambahkan, "Tetapi, ada kemungkinan besar bahwa keduanya saling berhubungan." Kyo berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Sui, kamu juga tidak yakin?" Gujina Sui tiba-tiba bertanya, "Kalian berdua, apakah kalian ingin naik satu level?" Mereka berdua tercengang, tidak mengerti apa maksudnya. Gujina Sui menatap mereka berdua, "Kalian mau atau tidak mau? Atau kalian berani atau tidak?" Kyo jelas mengerti apa yang dimaksudnya. Dia menatap Gujina Sui dan berkata, "Tuan Sui, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan?" Gujina Sui berkata dengan tenang, "Kesempatan itu ada di depanmu, itu tergantung padamu." Pada saat seperti ini, yang terbaik adalah langsung ke intinya. Kyo dan Chenol Li menatap Gujina Sui dengan tatapan permusuhan dan bahkan niat membunuh di mata mereka, tetapi lambat laun, niat membunuh di mata mereka perlahan menghilang, yang tersisa hanya permusuhan. "Salah." Chenol Li tiba-tiba berkata dengan kaget, "Ini bukan membalikkan waktu, ini menciptakan waktu." Bagaikan batu memecahkan bumi. Tatapan mata Kyo dan Chenol Li bertemu, keduanya dipenuhi rasa ngeri. Altar Wuno Sen. Sander Ye masih berlatih saat ini. Dia telah memperoleh banyak hal selama periode waktu ini. Meskipun alamnya belum meningkat, kondisi jiwa dan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Tentu saja, dia tidak mengolah alamnya sekarang. Baginya, cara mengolah alamnya saat ini tidak lagi sama dengan jalannya. Dia menapaki jalannya sendiri, bukan jalan orang lain. Dalam kehampaan, Sander Ye merentangkan kedua telapak tangannya, dan pedang tatanan mengembun di telapak tangannya. Melihat pedang tatanan di tangannya, sudut mulutnya sedikit terangkat. Sebuah seringai. Pedang yang sekarang digunakannya untuk membunuh benar-benar sunyi. Bahkan jika Kaisar Utama Abadi datang, dia tidak akan bisa merasakan pedangnya. Jika menjadi bajingan, dia akan menjadi tak terkalahkan. Adapun mereka yang berada di atas Kaisar Utama Abadi,
dia tidak pernah berhubungan dengan mereka dan tidak berani mengambil kesimpulan apapun. Setelah beberapa saat, dia meninggalkan altar Wuno Sen, dan begitu dia keluar, dia melihat Gujina Sui. Gujina Sui berkata, mereka telah setuju bahwa kamu boleh bergabung dengan tanah kuno, dan telah mengalokasikan area terpisah untukmu. Area itu tidak terlalu besar, tetapi cukup bagi alam semesta di pagoda kecilmu bertahan hidup. Sander Ye, apa ada syaratnya? Gujina Sui mengangguk sedikit, ya, tapi itu semua adalah hal yang bisa kamu terima. Sander Ye sedikit bersemangat. Meskipun sekarang dia memiliki cukup banyak urat nadi kaisar kelas atas, energi spiritual di pagoda kecil itu tidak sebanding dengan tanah kuno ini. Akan lebih baik bagi mereka untuk keluar dan berlatih. Selain itu, mereka juga dapat berhubungan dengan 3 peradaban utama di tanah kuno, yang lebih kondusif bagi perkembangan. Tetapi, Sander Ye segera tenang. Dia menatap Gujina Sui dengan sedikit rasa ingin tahu, bagaimana kamu meyakinkan mereka. Alasan mengapa peradaban Sui Ming dapat menetap di tanah kuno adalah karena mereka bertempur dalam pertempuran hidup dan mati. Selama bertahun-tahun, tidak ada peradaban yang dapat bergabung dengan tanah kuno. Lagi pula, semakin sedikit orang di tempat ini, semakin baik. Gujina Sui berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Sambil berbicara, dia mengeluarkan sebuah gulungan dan menyerahkannya kepada Sander Ye, tempat ini milikmu. Karena peradabanmu relatif lemah, aku telah mengirim beberapa orang kuat dan manajer dari peradaban Sui Ming kepadamu. Orang-orang kuat itu akan bertanggung jawab untuk menjaga tempatmu, dan para manajer itu akan membantumu mengelolanya untuk mencegah konflik antara mereka dan orang-orang dari 3 peradaban utama tanah kuno. Sander Ye mengangguk, kamu sangat bijaksana. Gujina Sui berkata, mereka ingin bertemu denganmu. Sander Ye, peradaban tanah kuno dan peradaban abadi. Gujina Sui mengangguk. Sander Ye bertanya, apa itu penguasa peradaban mereka? Gujina Sui menggelengkan kepalanya, pemimpin peradaban mereka tidak muncul selama puluhan ribu tahun, dan hal yang sama berlaku untuk pemimpin peradaban-peradaban Sui Ming aku. Sander Ye bertanya dengan bingung, kenapa? Gujina Sui berkata, pada level mereka, mengelola peradaban dan alam semesta tidak ada artinya. Yang mereka inginkan adalah melangkah lebih jauh. Sander Ye mengangguk, aku mengerti. Gujina Sui menambahkan, 2 orang yang akan kamu temui bukanlah penguasa peradaban, tetapi mereka adalah pemimpin sebenarnya dari kedua peradaban ini. Faktanya, yang disebut penguasa peradaban hanyalah simbol status bagi peradaban besar kita. Banyak orang tidak mengenal mereka dan mereka berada di luar jangkauan. Sander Ye sedikit terkejut, tetapi dia bisa memahaminya. Ambil contoh Akademi Guanxuan. Meskipun akademi itu didirikan oleh ayahnya, pengaruh ayahnya sebenarnya semakin melemah sejak dia mengambil alih, karena sekarang manajemen inti akademi semuanya dipromosikan olehnya, dan mereka hanya akan mengenalinya, Sander Ye, dan setelah beberapa generasi, semua orang mungkin mengenal Master Pedang Sander tetapi tidak Master Pedang Dunia, kecuali ayahnya sering muncul di akademi. Gujina Sui menambahkan, ketika kamu berkomunikasi dengan mereka nanti, kamu bisa sedikit membanggakan diri sendiri. Sander Ye mengangguk, baik. Saat mereka berbicara, mereka berdua telah tiba di suatu kehampaan, tempat Kiyo dan Chenol Li telah menunggu. Melihat mereka berdua, Sander Ye tersenyum tipis, Tetua Kiyo, Tetua Li, senang bertemu dengan kalian. Kiyo menatap Sander Ye dan langsung ke intinya, Tuan Ye, apakah kamu dari peradaban leluhur? Sander Ye melirik Gujina Sui, lalu tersenyum dan berkata, Tetua Kiyo, jangan menganggap peradaban leluhur begitu sakral. Alam semesta ini sangat besar,
dan peradaban leluhur hanyalah setetes air di lautan di alam semesta yang tak berujung ini. Gujina Sui melirik Sander Ye dengan acuh tak acuh dan tidak mengatakan apapun. Kyo menoleh ke arah Gujina Sui, yang berkata, "Tetua Kyo dan Tetua Li adalah orang kita, jadi tidak perlu menyembunyikan apapun." Sander Ye berpikir sejenak, lalu berkata, "Sejujurnya, aku adalah penguasa bersama alam semesta." Ah! Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang terkejut. Gujina Sui juga menoleh ke arah Sander Ye, jelas sedikit terkejut. "Aku memintamu untuk membanggakan diri, tetapi aku tidak memintamu untuk bangga setengah mati." Sander Ye berkata dengan tenang, tidak percaya. Kyo berkata dengan suara berat, "Tuan Ye, lelucon ini sama sekali tidak lucu." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Aku bisa memahami ketidakpercayaan Tetua Kyo." Chenol Li tiba-tiba bertanya, "Tuan Ye, apakah kamu punya bukti?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Apakah aku tidak terlihat seperti itu?" Kyo berkata dengan jujur, "Tuan Ye, maafkan aku karena terus terang, tetapi kamu terlihat seperti anak orang kaya." Sander Ye. Gujina Sui tiba-tiba berkata, "Tuan Ye, kamu mengatakan kamu adalah penguasa bersama alam semesta, tetapi aku tidak mempercayainya." Kyo dan Chenol Li memandang Gujina Sui yang melanjutkan, "Meskipun pagoda kecilmu menakjubkan, aku tidak percaya itu adalah benda ilahi peradaban leluhur, karena 3 peradaban besar juga memiliki benda ilahi seperti itu." Ketika Kyo dan Chenol Li mendengar apa yang dikatakan Gujina Sui, kelopak mata mereka berkedut. Orang ini terlalu sok. Tetapi mereka tahu bahwa Master Pavilion sedang mencoba Sander Ye, jadi mereka semua mengangguk. Kyo berkata, "Master Pavilion Sui benar, Master Ye, pagoda ini memang tidak sederhana, tetapi bagi 3 peradaban besar kami, hanya biasa saja." Setelah mengatakan ini, detak jantungnya menjadi cepat dan wajahnya terasa sedikit panas, tetapi dia juga merasa sedikit bersemangat. Senang rasanya bisa pamer. Sander Ye tertawa, dia merentangkan kedua telapak tangannya, dan 3 macam kekuatan garis keturunan menyeruak keluar bersamaan dengan jiwa pedang tatanan. Sander Ye menatap ketiga orang itu dan berkata, "Apakah kalian pernah melihat garis keturunan seperti ini?" Melihat garis keturunan Sander Ye, ekspresi Kyo dan Chenol Li menjadi serius. Gujina Sui secara alami juga tampil sangat baik dan mengepalkan kedua tangannya yang kecil. Meskipun wajah Kyo dan Chenol Li tenang saat ini, hati mereka sudah melonjak. Kekuatan darah yang melonjak membuat mereka merasa sedikit gugup. Itu sangat menakutkan, dan orang ini memiliki 3 jenis darah. Apakah itu benar-benar keterlaluan? Kyo ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, "Tuan Ye, apa ini?" Sander Ye berkata dengan tenang, "Garis keturunan leluhur, aku yang menciptakannya sendiri, 3 jenis itu diciptakan olehku." Gujina Sui. Pagoda kecil. Kyo dan Chenol Li terdiam. Mereka selalu merasa bahwa apa yang dikatakan orang ini tidak dapat dipercaya, tetapi masalahnya adalah garis keturunan orang ini memang mengerikan, dan pagoda itu. Sander Ye menyimpan kekuatan darahnya dan berkata sambil tersenyum, "Aku mengerti bahwa kalian bertiga tidak percaya bahwa aku adalah penguasa bersama alam semesta. Bagaimanapun, aku baru saja dilahirkan kembali, dan kultivasi serta kekuatan aku jauh lebih rendah dari sebelumnya. Bahkan ingatan aku belum pulih sepenuhnya. Sayang sekali." Kyo buru-buru bertanya, "Tuan Ye, apakah kamu terlahir kembali?" Sander Ye mengangguk. "Dulu, karena beberapa alasan khusus, aku harus bereinkarnasi dan berkultivasi lagi. Tetapi, aku tidak pernah menyangka bahwa pelayanku yang paling setia, pemilik Penatao,
akan mengkhianatiku dan tidak ingin aku kembali ke peradaban leluhurku. Sialan. Gujina Sui melirik Sander Ye dan tidak berkata apa-apa. Pemilik pena Tao, Kyo dan Chenol Li saling berpandangan, dan akhirnya Kyo berkata, Tuan Ye, apakah kamu tahu di mana peradaban leluhur? Sander Ye mengangguk, tentu saja aku tahu, tapi... Sambil berbicara, dia melirik mereka berdua dan berkata sambil tersenyum. Mengapa aku harus menceritakan semua ini? Jangan khawatir, aku tidak berniat menjadi musuhmu. Tidak lama lagi aku akan pergi dari sini. Saat kekuatanku pulih. Setelah berkata demikian, dia tidak meneruskan bicaranya melainkan berbalik dan pergi. Setelah Sander Ye pergi, Kyo dan Chenol Li saling berpandangan lalu terdiam. Gujina Sui berkata, aku pikir dia membodohi kita. Kyo ragu sejenak, lalu berkata, Tuan Sui, jangan seperti ini. Kamu memang baik dalam segala hal, tetapi kamu terlalu berhati-hati, terlalu banyak berpikir, dan terlalu curiga. Ini tidak baik. Aku rasa teman muda Ye ini bukanlah orang seperti itu. Dia adalah pemuda yang baik. Bersambung.